Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda para mahasiswa dan teman-temanku sekalian, subscriber dan non subscriber yang belum subscribe di channelnya Hari Fitriono. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenai XSS pada URL parameter. Dan ini nanti berseri karena nanti juga ada 2 XSS lagi yang akan saya sampaikan setelah video ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu sih XSS? XSS adalah singkatan atau kependekan dari cross site scripting, yaitu bentuk serangan ke suatu website dengan kode-kode SQL, kode JavaScript, HTML atau apa-apa saja yang biasa dilakukan oleh para hacker atau lebih tepatnya disebut dengan para peretas dalam menyerang suatu website atau aplikasi online. Baik, XSS ini biasanya dipakai untuk menyerang baik pada bagian URL atau bagian dari parameter di alamat address dari browser atau alamat internet, tetapi juga bisa dilakukan kebanyakan juga pada forum-forum yang vulnerable. Nanti kita lihat bagaimana forum yang vulnerable dan bagaimana bagian atau parameter URL yang vulnerable. Jadi tidak semuanya bahwa dan tidak bisa dikatakan bahwa URL variabel tidak bagus. Oh tidak, Google dan Yahoo pun masih tetap pakai. Yang penting tidak vulnerable atau ada filter atau ada teknik bagaimana menghindari serangan tersebut. Ada banyak teknik untuk menanggulangi risikonya, ya sama kayak diantaranya salah satunya dengan cara memfilter seperti pada penyampaian saya di video sebelumnya. Oke, kemudian kita akan bicara mengenai macam-macam. Oke, kita akan bicara macam-macam XSS. Cross-site scripting ada beberapa macam, diantaranya adalah reflected script injection, ya, reflected script scripting injection, dan ada blind script injection, ada storage script injection. Yang lainnya ada juga, silakan nanti beri komentar ya. Yang saya baru tulis ada 3 macam nih. Ada reflected script injection, ada blind, dan ada storage. Reflected script injection ini biasanya begitu kita serang apa yang kita tuliskan di bagian vulnerable di URL atau forumnya langsung nampil di halaman webnya, ya, atau halaman aplikasinya. Sedangkan blind tidak sama kayak reflected tadi, dia tidak nampak, maka nanti walaupun vulnerable masih bisa kita pakai juga untuk proses penyerangan. Sedangkan storage, kode script yang diserang, yang diberikan pada waktu penyerangan justru disimpan di dalam database. Ini biasanya ketika forumnya vulnerable. Oke. Nah, kemudian ini kita bicara reflected script injection pada bahasan di video pertama ini. Nah, ini kita akan mencoba membuatnya, mempraktekannya dengan membuat sebuah file dan di folder baru nanti bernama belajar hack 2 di htdoc server seperti pelajaran terdahulu. Kalau pelajaran terdahulu kita buat foldernya belajar hack 1, sekarang kita belajar hack 2 ya. Nanti kita akan buat file vulnerable-nya xss1.php, kita simpan di folder belajar hack 2. Oke, kode programnya seperti ini. Saya terangkan dulu, saya buat sederhana saja, walaupun sebenarnya nggak kayak begini. Ini nanti model penyerangannya menyerang dari URL. Jadi di sini dari URL ada variabel bernama atau ada parameter bernama var1 dan var2. Kalau di internet banyakkan pakai variabel ID, mn, menu, page, dan sebagainya ya. Nanti kita cek juga apakah ada website-website yang vulnerable. Kebetulan saya sudah cek tadi, masih banyak sekali ya URL parameter yang vulnerable ya. Oke, baik. Oke, nah ini
Jadi cuma ada 7 baris yang saya buat seperti biasa. Keterangannya ini baris 2 dan 3 menangkap variabel dari parameter URL-nya dengan perintah get. Jadi menangkap dari variabel parameter itu dengan perintah get, bukan dengan post. Kalau post biasanya dari forum dan tidak nampak di URL ya, tapi kalau get nampak dia di URL. Oke, kemudian ditampilin. Nah, ini nanti ditampilin datanya. Nah, ya, ditampilin data hasil tangkapannya tadi yang baris ke-6, baris ke-4 itu hanya menampilkan perintah tersebut, contoh variabel URL. Kemudian baris 5 dan 6 menyajikan variabelnya. Oke, gitu, yuk kita lihat tampilan hasilnya. Nah, ini contohnya diserang dengan kode script Java atau JavaScript ya, JavaScript. Nah, ini menyerang pada bagian URL var1, dibuat di sini script alert ya, alert spasi alert buka kurung kutip tunggal test hack, ditulis perintahnya test hack script demikian, sehingga nanti ketika diakses, oh ternyata variabelnya vulnerable dan itu bisa di macam-macamin ya. Oke, baik. Nah, jadi kenapa sih itu terjadi? Sebenarnya penanggulangannya sama kayak yang pertama. Ya, yang pertama itu kita tidak membersihkan dulu. Nah, ini tidak dibersihkan. Contohnya ini saya buat pembersihannya dengan HTML entity ya. Bisa juga dengan MySQL Real Escape String, tapi kita nggak pakai tadi. Karena apa? Karena di contoh program yang kita buat ini tadi tidak menyimpan ke database. Jadi karena tidak menyimpan ke database, tidak dibersihkan filternya dengan MySQL Real Escape String ya, tapi pakai HTML entity aja. Oke, begitu kira-kira penjelasannya. Setelah dipasang, maka justru scriptnya akan nampak di sini ya, seperti ini. Oke, demikianlah teorinya. Yuk sekarang kita praktekin. Dan sekali lagi, yang saya ajarkan ini hanyalah bersifat pembelajaran saja ya. Jadi dosa tanggung sendiri sama kalian. Dan kalaupun kalian nanti melakukan apa-apa, saya nggak akan bertanggung jawab, swear. Saya tidak akan bertanggung jawab. Tetapi ini hanya pembelajaran supaya kita atau kita semua yang akan membangun website care akan adanya keamanan dari aplikasi web yang kita bangun dengan proses filterisasi sehingga tidak mudah diserang oleh SSS ya. Oke, yuk sekarang kita sudah jalanin browser. Kita akan coba melihat beberapa hasilnya. Oke, kita lihat yang di dalam dulu. Jadi cara buatnya sama, gampang banget. Nah, ini kebetulan sudah dibuat sama saya sebelum ini supaya mendekin video sih ya. Oke, ini kita panggil localhost / belajar hack 2 kemudian / xss1 .php ya. Nah, s1.php. Kalau kayak begini aja, dia cuma ada pesan biasa aja ya. Oh, tapi ini error ya. Error, kenapa error? Karena sampai p-nya nggak kita hidupin ya. Apache-nya nggak kita hidupin. Kita hidupin dulu ya. Oke, kita hidupin dulu sampai p kontrol panelnya. Hidupin Apache dan MySQL-nya sekalian ya. Oke, kalau sudah boleh kita minimize aja dulu karena mungkin nanti kita pakai. Baik, yuk kita buka browser. Iya, kita jalanin tadi yang belum jalan, belajar hack 2 sss1.php. Oke, kita cek ya. Kalau dijalanin dia karena belum ada parameter,
maka hasilnya kosong, hanya pesan aja ya. Oke, setelah kita panggil kayak begini dia, variabel URL satunya belum ada, variabel 2-nya nggak ada. Oke, sekarang kita coba masukin variabelnya, datanya. Nah ini kita coba masukin, misalnya variabel satunya sama dengan nama kita ya, variabel 2-nya tes. Oke, kita enter, maka nanti di sini ada hari dan ada tes 2. Nah, ini disebut dengan reflected. Kenapa disebut reflected? Kenapa disebut reflected? Karena apa yang kita entry di variabel atau di parameter URL-nya ini langsung nampil di sini ya. Oke, kita cek apakah vulnerable. Gampang sekali sih. Pertama kita cek juga dengan contoh yang ada di presentasi tadi. Kita buat pakai script script Java. Oke, alert _, test hack ya. Test hack Java titik koma tanda tanya lebih kecil /script ya, tutup lebih besar. Oke, kita tes. Apa benar? Iya, ternyata nampillah perintah alertnya dulu di baris pertama, dan baris pertamanya kosong. Karena apa? Dia sudah diakses perintah JavaScript-nya. Nah ini, kita pun juga bisa menyerang dengan beberapa script lain. Contoh di sini saya contohkan menyerang dengan script PHP. Dicoba-coba dulu ya, mudah-mudahan bisa nggak ya. Coba serang dengan script PHP. Kita ingat ada PHP info ya. Oke, PHP info, apakah keluar dia di situ? Oh, ternyata tidak ya, karena ini malah justru perintahnya yang nampak ya. Oke, coba sekarang kita tes dengan HTML ya. Oke, kita tes dengan HTML. Misalnya kita akan memasukkan website iframe src sama dengan misalnya http://, oke, kita akan masukin website bernama nama saya aja ya, hariwitriyono.com ya. Ini saya pakai lebarnya 100%, kemudian tingginya 500 px. Saya tutup /iframe ya, iframe, tutup habis ya. Nah ini part 2 nya masih tes ya. Oke, kita enter. Apa jadinya ya? Wow, ternyata variabel URL satunya benar-benar memasukkan website saya ke dalam halaman web ini dengan iframe ya. Jadi contohnya di sini ternyata benar-benar vulnerable ya. Karena apa? Kita bisa akali ini dengan menggunakan injeksi script PHP ataupun script HTML. Nah, ini dia halaman website saya ya. Oke, sekarang bagaimana kenyataan di lapangan? Banyak server-server yang vulnerable. Jadi cara carinya gimana atau cara ngeceknya? Cara ngeceknya kita menggunakan Google Dork in URL _2 ya. PHP tanda tanya kita pakai aja yang biasa aja di ini ya, Menux ya. Menux sama dengan ya, kita pakai Menux sama dengan, kita cek ya. Oke, nah ini dia hasil.
login URL .2 PHP tanda tanya Menux ini mencari situs-situs yang ada tulisan PHP tanda tanya dan menggunakan variabel URL bernama Menux ya. Ini nampak di sini. Contohnya ada saya pakai Unisma. Kita coba cek Unisma ya. Universitas saya juga ada nih. Ya. Kita cek apakah ada vulnerable. Iya, sudah masuk ke halaman websitenya. Kita cek di sini ada variabel Menux login. Kita cek mulai dari ujung aja dulu ya. Kita cek dari ujung sini ada pendaftaran mahasiswa, pendaftaran maba online ya. Ada token. Oke, yuk. Sekarang coba kita lakukan pengecekan dari NME-nya. Kita tes ya, tes hack. Kita tulis dia kayak gitu dulu, enter. Ada reflected SSS nggak dari logingnya situs Unisma ini ya? Yes, ternyata benar ya. Mohon maaf banget ya. Saya kasih tahu nih buat teman-teman di Unisma, programmernya ternyata ada vulnerable nih buat teman-teman di Unisma. Ini mohon maaf banget nih, kita udah cek ini ternyata login formnya ada vulnerable di bagian URL parameter bernama NME. Nanti silakan ikutin video ini atau tadi melihat yang sebelumnya. Anda filter NME nya tadi dengan menggunakan HTML entity ya. Oke, kita cek ini ternyata benar, bisa dites hack ya. Kemudian oke, ini kita coba tes dengan menggunakan kode tadi ya, iframe sama dengan iframe src sama dengan contohnya tadi. Masukin website saya ya. Saya tutup dengan /iframe. Iya, enter. Apakah masuk? Ternyata masuk ya. Waduh, bener-bener vulnerable ini ya. Baru dimasukin iframe, nanti bisa dibuatin apa-apa ya. Nah ini saya kira gitu ya. Ini contoh salah satu website yang mengalami vulnerable. Oke, kita tes tadi satu lagi ya, lama karena loadingnya ya. Oke, baik, kita nggak usah berlama-lama. Saya mau balik lagi ke hasil tadi. Kita cek yang punya saya ya, yang punya universitas saya apakah oke, kita cek yang punya UMB apakah benar bisa dihack dari URL parameternya. Oke, di sini ada NME-nya administrator. Oke, kita cek ya. Oke, kita cek. Let's hack it. Oke. Ada tak? Ya, ternyata tidak ada lagi karena sudah dimatikan kayaknya ya. Baik, jadi itu contoh website yang vulnerable. Oke, yuk sekarang kita coba tes lagi dengan dork. Selain NME, kita coba tes dengan variabel lain ya. Oke, yuk in URL .2
PHP tandanya ID sama dengan, ini banyak nih ya, kita lihat ID sama dengan, banyak biasanya yang pakai parameter ID. Iya, ini ada. Oke, kita sudah cek di sini dari bawah tadi. Oke, saya sudah coba lihat, ternyata ini ada Aspa members ya. Oke, kita cek di Aspa members, ada vulnerable ya, Aspa A members ya. Oke, nah ini dia ada parameter ID, kita coba serang ya. Mohon maaf ya, Aspa org, I'm sorry Mr. Apa org ya. Oke, saya coba ganti dengan perintah SQL injection 999 union ya, union select database tanda tutup. Oke, kita coba cek, nggak usah pakai database dulu, nanti kita cek dulu angkanya ada nggak ya, 1,2,3,4. Oke, kita cek ya. Tutup. Apa itu select union? Nanti ada pembahasan tersendiri. Wow, ternyata ada ya di sini angka 2 bagian 2 ya. Jadi kolom keduanya di bagian atas, kolom keempatnya di bagian bawah ya. Oke, yuk. Berarti tinggal menghack di kolom yang kedua nih. Iya, saya coba hack ya. Nah, ini saya coba hack. Kolom keduanya ditulis kit by hari. Oke, kita cek error tak? Error karena kita nggak pakai kutip ya. Masih error ya, error. Oke, sekarang kita kasih kutip ya. Jadi kutipnya setelah huruf Y dan sebelum nama saya, sebelum huruf H. Wow, bagaimana ya hasilnya? Oh, salah ya, Oke, yuk. Salah naruh ini kutipnya. Aduh, sorry. Oke. Persen 20 itu spasi artinya ya. Koma kutip. Kutip ya. Udah tak deh. Select spasi 1, kutip tunggal hackit by hari, kutip tunggal, 34 ya. Oke. Yes, muncul ya. Oke, yuk saya contohkan lagi. Mau masukin gambar nih ya. Saya mau masukin gambar Doraemon ya. Doraemon.
Doraemon. Oke, Doraemon. Oke, kita cari gambar Doraemon. Oke, saya mau kasih gambar, mau cari gambar mana ya? Oke, gambar yang ini aja deh ya. Oke, ya saya kira gambar yang ini aja deh yang ada hai katanya ya. Oke, kita akan coba ambil gambarnya. Oke, kita masuk ke situsnya. Oh, ternyata kabar duka, pengisi suara Doraemon bahasa Indonesia meninggal dunia. Oh, ibu siapa ini? Ibu Nur Hasanah kalau nggak salah ya.